Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Selanjutnya syarat-syarat melempar. Ini masih berkaitan dengan perkara wajib haji yang berkenaan dengan melontar jumrah ya, atau melempar jumrah. Untuk sahnya pelemparan secara umum disyaratkan hal-hal berikut. Artinya yang dimaksud dengan syarat-syarat di sini adalah syarat-syarat agar pelontaran atau pelemparan itu bisa dihukumi sah, gitu ya, kalau syaratnya terpenuhi. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka pelemparannya atau melempar jumrahnya bisa dihukumi tidak sah. Dan kalau tidak sah, nanti akan berdampak kepada ibadah hajinya. Walaupun melempar jumrah ini adalah bagian dari wajib haji, artinya kalau ini tidak dituntaskan, tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat-syaratnya, maka akan berdampak kepada menggantungnya keabsahan dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Walaupun sebenarnya ini bisa ditebus ya dengan dam nantinya. Kalau ternyata misalnya melontar jumrahnya ditemukan ya, bahwa syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka ditebus dengan dam, maka dengan demikian insya Allah hajinya sah, gitu ya. Tetapi kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan kita tidak mengetahui bahwa itu merupakan syarat-syarat sah melempar atau melontar jumrah, maka khawatir nanti ibadah hajinya menggantung keabsahannya, gitu ya. Kendati sudah wukuf, gitu ya, kemudian sudah melakukan tawaf ifadah, sudah melakukan sa'i, gitu kan, tetapi ya artinya yang perkara-perkara rukunnya dilakukan secara sempurna, tetapi ada yang berkenaan dengan wajib hajinya tadi tidak memenuhi syarat. Contohnya seperti melempar jumrah ini, walaupun ini hanya wajib haji ya, tapi kita tetap perlu perhatikan ya, khawatir nanti akan berdampak kepada sahnya ibadah haji atau diterimanya ibadah haji. Apa saja syaratnya? Bagian A, pelemparan dilakukan dengan tangan dan benda yang dilempar menurut jumhur ya, mayoritas ulama, adalah batu. Kenapa? Karena demikianlah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sah lemparan dilakukan dengan busur, dengan kaki atau ketapel, dengan tanah atau dengan benda lainnya selain kerikil seperti intan, emas, zabarjud, itu batu mulia warna biru, permata pirus, tembaga, dan jenis logam lainnya. Jadi jelas ya di sini harus dengan tangan, itu syaratnya itu. Dan yang dilempar itu adalah batu. Alasannya apa? Karena demikianlah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain hal tersebut, maka dikhawatirkan melontar jumrahnya tidak memenuhi syarat, kecuali ada uzur, misalnya ya, tangannya tidak mampu melakukan lemparan sehingga dia harus menggunakan alat, atau setidaknya ya diwakilkan kepada orang lain, gitu ya. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa lemparan boleh dilakukan dengan segala sesuatu yang sejenis berasal dari tanah, seperti batu, tanah kering, lumpur, dan segala sesuatu yang boleh dipakai bertayamum meskipun segenggam debu. Dan ini seperti sebutir kerikil. Nah, kalau Imam mazhab Hanafi punya pandangan bahwa yang sejenis dengan batu yang berasal dari tanah itu boleh digunakan sebagai batu untuk melempar jumrah itu, meskipun segenggam debu. Nah, ini menurut mazhab Hanafi boleh ya. Tapi menurut mayoritas ulama tadi adalah batu ya. Kemudian tidak boleh melempar dengan kayu, ambar, mutiara, dan intan, sebab hal ini mengandung makna memuliakan target yang dilempar. Wah iya, memuliakan, karena melemparnya bukan dengan batu ya, tetapi dengan emas atau dengan intan. Wah,
tujuannya untuk menghinakan, malah jadi sebaliknya ya, memuliakan gitu ya. Jadi kalau kita melempar tadi dengan benda-benda mulia, maka jatuhnya mengandung makna memuliakan target yang dilempar, bukan menghinakannya. Juga tidak boleh dengan emas atau perak, sebab pelemparan seperti ini dalam bahasa Arab disebut nisar atau menebarkan, bukan romyu atau melemparkan. Juga tidak boleh melempar dengan kotoran hewan, sebab itu bukan termasuk jenis tanah. Ya, jelas ya. Kalau mazhab Hanafi itu berpandangan boleh dengan selain batu kerikil, yaitu berupa tanah, tetapi juga mazhab Hanafi membatasi kotoran hewan tidak boleh gitu. Walaupun tujuan kita untuk menghinakan gitu misalnya, ya tidak boleh melemparnya dengan kotoran. Yang berikutnya B, kerikilnya seperti kerikil ketapel, yaitu lebih besar dari kacang humus tapi lebih kecil daripada kacang hazel, yakni sebesar kacang kara atau biji kurma. Tidak sah jika kerikilnya terlalu kecil seperti sebesar kacang humus. Makruh jika kerikilnya besar, tetapi sah. Ini adalah syarat menurut mazhab Maliki. Sunnah menurut mazhab lainnya. Di mazhab Maliki menggaris bawahi ya, menekankan bahwa tidak sah jika kerikilnya itu terlalu kecil, seperti sebesar kacang humus. Dan kalau kebesaran juga makruh hukumnya, tetapi tetap sah. Sementara menurut mazhab lainnya ini hanya sunnah saja. Intinya adalah batu kerikil ya, yang menurut mayoritas tadi. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW memerintahkan para sahabat melempar dengan kerikil sebesar kerikil ketapel. Ini dalilnya ya, bahwa Nabi memerintahkan para sahabat untuk melempar dengan sebesar kerikil ketapel. Oh ya, ini ada lagi nih batu melempar jumroh. Ya, iya. Haji sekarang dibanding haji kemarin. Iya, tuh. Kemarin dulu dah. Tuh batu udah disiapin buat ngelontar jumroh. Nah, saat kami tiba di Arafah, kemudian masuk ke dalam tenda, ini setiap jamaah dibagikan ini. Ada kecap, kemudian ada gula, ada kopi, gitu ya. Ada teh juga itu. Ya, ini untuk nanti persiapan kita berada di Arafah ya. Supaya jamaah itu nyaman dalam melaksanakan ibadah wukufnya. Dan termasuk yang dibagikan itu batu untuk melontar jumroh. Alhamdulillah. Dan ini cukup memudahkan ya bagi jamaah haji, sehingga nanti di Muzdalifah itu sudah tidak lagi direpotkan ya untuk mencari batu melontar jumroh. Wallahu a'lam bishawab.